Iya, selamat siang, Mbak. Mbaknya ini yang kemarin sudah membuat janji sama saya ya. Saya agak lupa, boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu? Boleh, perkenalkan nama aku Arafanisa Fali Anjani, biasa dipanggil Rafa aja. Oke, saya panggil Mbak Rafa ya. Oke, Mbak Rafa umurnya berapa? Saya baru umur 18, kebetulan untuk tahun ini bakal genep jadi 19 tahun. Oh, masih muda banget ya. Iya, alhamdulillah masih muda ya. Tadi gimana perjalanannya ke sini? Cukup melelahkan secara aku kan habis pulang dari makul ya, dari tadi pagi, terus ini siang ini baru pulang, jadi cukup menguras energi juga ya. Oh iya, berarti Mbak Rafa sekarang kesibukannya jadi mahasiswa ya? Iya, betul. Kalau boleh tahu mahasiswa di mana? Aku dari Universitas Negeri Surabaya. Prodinya? Prodinya aku dari S1 PGSD. Oh, S1 PGSD Ya. Semester berapa Mbak kamu? Baru semester 3, Mbak. Oh, semester 3 ya? Biasanya Iya. kalau misalkan semester 3 itu agak kaget ya, karena kan semester 1 2 itu biasanya Iya. santai gitu nggak sih? Iya. Oke. Terus gimana kuliah di Indonesia? Enak ya? Cukup menyenangkan, cuma ya agak ganjel soalnya kan di UNESA ini tuh bukan pilihan aku, tapi dari pilihan orang tua aku. Oh gitu. Oke, sebelum kita masuk ke masalahnya, saya berikan aturan dulu ya gitu. Jadi di sesi konseling kita kali ini kita mempunyai waktu 30 sampai 40 menit. Mbak Rafa tenang aja, kalau misalkan Mbak Rafa bebas gitu mau menceritakan apapun tanpa Mbak Rafa merasa takut kalau misalkan ceritanya Mbak Rafa ini bakalan bocor kemana gitu, karena di sini kami memiliki asas kerahasiaan. Oke. Baik, gimana kalau misalkan kita masuk ke sesi konseling? Iya, boleh. Mbak Rafa kan berarti menghubungi saya, berarti ada yang ingin Mbak Rafa ceritakan atau ada yang Mbak Rafa ingin ungkapkan gitu. Bisa Mbak Rafa ceritakan apa gimana sekarang, maksudnya apa yang mau Mbak Rafa ceritakan gitu? Iya, jadi kan kayak yang tadi aku udah bilang ya, kalau di UNESA ini tadi kan Mbak Gina tanya kalau gimana di kuliah di UNESA, ya cukup menyenangkan bagi aku ya, mulai menerima secara kan UNESA kan juga bukan pilihan aku, tetapi pilihan dari orang tua aku. Ya sebenarnya sih sampai sekarang kadang masih suka ganjel ya, masih kurang seret, soalnya secara dari dulu SD ya, dari dulu SD itu aku sekolah itu dari SD, SMP, SMA, terus kuliah ini tuh kan ditentuin sama orang tua aku, jadi kayak aku tuh gak bebas nyari pilihan aku sendiri. Dan setiap aku punya keinginan itu tuh kayak kayak ditolak gitu loh, kayak mereka tuh gak seret, kayak aku harus ikut kemauan dari mereka. Apakah dari hal tersebut Mbak Rafa itu merasa terbebani atau mungkin kayak tertekan gitu? Iya, saya merasa cukup terbebani, Kak. Ya, Kak, bisa dibilang tertekan sih. Ya, nggak terlalu, soalnya kayak lebih terasa terbebani aja, kayak nggak sesuai kayak yang aku mau. Jadi kan kayak kita jalaninya tuh berat banget, kayak ya nggak sesuai dengan keinginan kita.
Ya, mulai dari SD ya, terus sampai sekarang kuliah itu kan ditentukan oleh orang tua Mbak Rafa sendiri. Itu lebih ke ayah atau ibunya Mbak Rafa kalau mengambil keputusan? Kalau ngambil keputusan sih lebih ke dua-duanya ya, tapi cuma kadang tuh kalau apa namanya, ayah tuh kadang menyetujui tapi ibu tidak. Kayak ayah tuh ngikut ibu, terus kalau nggak ibu yang nggak setuju, kalau ayah yang nggak setuju, ibu yang setuju, terus jadi kayak ya bingung dua-duanya. Jadi dua-duanya masih berbeda pendapat gitu ya. Oke. Kalau misalkan dua-duanya beda pendapat, terus Mbak Rafa juga beda pendapat lagi, gimana misalkan kalau Mbak Rafa pernah nggak sih kayak mengutarakan pendapatnya gitu? Pernah saya mengutarakan pendapat, terus dari merekanya juga kayak agak menepis ya dengan pendapat saya. Jadi mau gimana pun saya harus menerima saran dari mereka. Setelah Mbak Rafa kan misalkan pengen nih, misalkan ke sebelum ke UNESA gitu ya, Mbak Rafa kan mungkin punya pilihan kuliah tersendiri, kampus tersendiri gitu. Kalau boleh tahu, Mbak Rafa punya pilihan nggak kayak gimana gitu? Dulu aku berkeinginan banget kuliah itu di Solo sama di Malang. Ini harus disebutin universitasnya apa enggak ya? Kalau misalkan Mbak Rafa nggak keberatan boleh, tapi kalau keberatan juga nggak usah, nggak apa-apa. Ya, aku sih biasa aja ya. Sudah mulai berdamai. Dulu tuh aku pengen banget kuliah di Universitas Surakarta. Ya, yang di Solo itu, di UNS. Terus kalau yang di Malang itu aku dulu pengen banget di UB, tapi sayangnya orang tua aku nggak menyetujui kayak aku kuliah jauh-jauh. Dan yang kalau di Solo kan gak boleh jauh-jauh ya, terlalu jauh. Kalau di Malang kan iya jauh, tapi kan masih bisa masih dikunjung. Cuma tuh ayah aku sama ibu aku kurang suka pergaulan di sana. Takutnya kan aku terseret, apalagi di zaman sekarang kan banyak ya pergaulan bebas kayak gitu, kurang menyetujui. Apalagi terus akhirnya aku memutuskan kuliah di UNESA juga rekomendasi dari orang tua aku. Soalnya kan ibu aku kan dulu kuliah di UNESA juga. Kayaknya aku bisa memilih masuk di UNESA. Kalau misalkan tadi kan Mbak Rafa bilang punya pilihan sendiri gitu tentang kampusnya gitu. Nah, kalau saya boleh tahu, dulu di UNS ya, kan pengen di UNS ya. Itu pengen jurusan apa? Terus di IB pengen jurusan apa? Kalau di UNS sih aku juga kan berhubung orang tua PGSD ya, aku dulu tuh pengen banget di biologi, kalau enggak ya PGSD sama kayak ibu aku. Kalau yang di Malang itu aku dulu pengen banget pengen masuk ke daftar ke kedokteran hewan. Berarti kalau di UNESA kan sekarang PGSD ya? Iya. Apakah itu kayak prodinya itu membebani Mbak Rafa nggak sih? Jujur kalau prodi ini ternyata cukup membebani aku ya, buat tipikal orang yang ya bisa dibilang introvert sih enggak, kayak gak memadai aja gitu loh sama passion aku. Kayak aku kan secara kayak kurang jago ngomong, public speakingnya belum bagus, sedangkan di PGSD kan public speaking harus bagus ya. Apalagi ntar menghadapi anak-anak SD kayak gitu dengan bahasa yang
berbeda dengan bahasa yang seangkatan dengan kita, sepantaran dengan kita. Jadi kayak cukup membebani sih kata aku. Iya. Kan sekarang udah 3 semester ya, Iya. 3 semester kan, semester 1, 2 mungkin memang ada. Kalau pengalaman saya ya, saya kan dulu jurusan BK itu kan punya teman yang dari PGSD gitu. Nah biasanya kan kayak observasi gitu di Iya. SD. Nah setelah Mbak Rafa kan mungkin sudah pernah observasi belum? Sudah dari semester 1 aku udah mulai observasi. Oke, kalau misalkan Mbak Rafa udah pernah mengalami, udah berpengalaman lah gitu di observasi, itu kan pasti udah ketemu sama anak-anak gitu kan, anak kecil gitu. Gimana perasaannya Mbak Rafa, kayak yang awalnya kayak ragu gitu, Iya. sekarang jadi gimana? Kan ada senengnya juga sih, ternyata kayak oh gini ya rasanya, kayak diuji kesabaran dari aku yang orang yang gak sabaran banget tapi harus dilatih sabar tuh. Kayak abis observasi itu kayak langsung lemes banget, kayak gitu kekuras abis. Apalagi kan ini kan bukan passionku banget ya, apalagi kan pas semester 1 itu pertama kali kayak belum ngerti apa-apa, harus belajar ngajar, kayak itu tuh kayak cukup melelahkan gitu. Tapi kalau misalkan sudah hampir 1,5 tahun ya, Iya. kuliah, maksudnya apa ya? Kayak barangkali sudah mulai terbiasa mungkin. Ya sudah cukup terbiasa, kayak ya sudah terbiasa aja sih. Tapi sudah mulai enjoy ya. Ya mulai enjoy walaupun gebrakan tugasnya ada aja ya, banyak. Apalagi semester 3 kan katanya kan itu kan kayak semester yang paling susah gitu. Iya. Makanya udah sih. Agak stres nggak sih Mbak kalau misalkan semester 3 ini kayak Iya kaget sih. gitu? Stres ya, kayak yang biasanya bisa tidur cepat harus tidur kadang dari malam sampai pagi, lembur, tugasnya banyak kayak gitu. Kita kembali lagi, tadi kan PGSD sama Iya. UNESA itu kan pilihan dari orang tua Mbak Rafa. Nah, sebelum Mbak Rafa masuk kuliah gitu, Iya. apakah Mbak Rafa tuh pernah berpendapat kayak aku nggak mau di UNESA gitu atau gimana? Enggak sih, aku nggak pernah menyangkal, soalnya aku tahu kalau aku bilang itu tuh aku udah bakal ditolak duluan. Jadi kayak daripada aku ntar kayak kan paling males diceramahin ya. Iya. Apalagi itu kan udah kepengenanku, tapi kok aku malah diceramahin kayak gini-gini tuh paling males gitu. Terus akhirnya aku menghindari ceramahan itu. Akhirnya ya udah aku ngikut aja ke mereka gitu. Jadi kayak lebih ke pasrah gitu Iya, pasrah gitu. Mungkin kan kalau PGSD gitu nanti sudah dipilihkan jalannya sama orang tuanya gitu ya. Gimana apa ya perasaannya Mbak Rafa kalau misalkan orang tuanya tuh membicarakan tentang masa depannya Mbak Rafa? Mungkin ada pembicaraan tentang nanti kalau sudah lulus Mbak Rafa pengen jadi apa gitu. Ya pernah orang tua ngomongin itu, kayak udah sebenarnya sih ya mungkin ada enaknya ya kalau di zaman sekarang. Ada enaknya kayak udah ditentuin jalannya ya, walaupun itu bukan passion dan minat dari aku, ya enak aja sih. Walaupun ya mau gimana pun harus menerima ya. Kalau udah ditentuin jalan, kalau pandangannya orang tua gini ya udah ngikut aja, daripada ntar takutnya kan kalau
kita nggak nurutin omongannya mereka kan kayak ntar jalannya dipersulit kan nggak ada yang gitu. tahu ya. Oke, berarti kalau misalkan orang tuanya Mbak Rafa kayak apa ya, berdiskusi gitu sama Mbak Rafa tentang masa depannya Mbak Rafa, berarti perasaannya Mbak Rafa itu biasa aja gitu, kayak enjoy gitu atau gimana? Nggak biasa aja sih, kadang juga ngerasa ngeganjel gitu loh, kayak ganjel ya, sedih kenapa kok aku harus milih jalan ini ya, aku harus ngikut ke mereka padahal kan aku juga punya pilihan sendiri. Tapi kalau aku nggak ngikut mereka, aku takut aku ntar bakal jadi apa ya. Kadang kan kalau walaupun kita udah nurutin omongannya mereka kan kita juga masih bingung kan, ntar kita bakal jadi apa, kita kan kedepannya di masa depan kan nggak ada yang tahu kan. Berarti kalau misalkan orang tua Mbak Eva membicarakan masa depan, perasaan Mbak Eva itu bingung, sedih, cemas, terus kadang ya udah gitu kayak manut aja gitu ya. Apakah ada apa ya situasi lain gitu, mungkin kayak misalkan Mbak Rafa pengennya apa ya, kayak apa ya, kesini atau gimana gitu, jadi kayak apa ya, kalau misalkan masih kayak pernah menolak gak sih, kayak aku nggak mau gitu kayak gimana? Kalau kayaknya sih seingatku ya, aku juga udah agak lupa pernah nolak tapi kayak ya udah aku nolak ini, tapi aku kalau gitu aku kesini aja, kalau gitu ya pilihannya tuh mereka semua, pilihannya dari mereka semua, tapi aku harus milih gitu loh, milih dari salah satu pilihan dari mereka. Jadi dikasih opsi tapi dari mereka gitu. Nggak dari aku sendiri, nggak ada yang dari pilihanku. Jadi dari mereka sendiri. Gitu. Jadi misalkan orang tua itu membuat list opsi gitu, tapi dari pendapatnya orang tua Mbak Rafa sendiri, terus Mbak Rafa harus memilih salah satunya gitu. Iya. Tapi kalau misalkan Mbak Rafa diberi kebebasan nih, Mbak Rafa tuh pengen nggak sih kayak dari dalam hatinya Mbak Rafa pengen nurutin orang tuanya Mbak Rafa, atau pengen apa ya, memilih jalannya Mbak Rafa sendiri gitu? Kalau boleh jujur sih aku lebih pengen milih ke pilihan sendiri tapi dengan dukungan orang tua. Kalau orang tua mendukung, kayak saya tuh lebih ngerasa aman. Kalau misal aku punya pilihan sendiri, mereka juga memberi kebebasan tapi dari merekanya kayak kurang menerima, kayak ya mau gimana pun aku juga harus kuncinya ya dari mereka juga gitu loh. Kan kayak ngerasa nggak enak ya, aku kan kayak people pleaser, bisa dibilang people pleaser, kayak gak enakan banget gitu. Jadi ya udah. Jadi kayak Mbak Rafa pengen memilih jalannya sendiri, namun dengan restu orang tua gitu. Tapi kalau misalkan ada tanggung jawab gitu yang harus Mbak Rafa Mbak Rafa terima gitu, berarti Mbak Rafa memang harus memilih kayak ya sudah, aku memilih tanggung jawab dari orang tuaku gitu. Tapi dalam hati itu masih ada rasa beban yang sangat besar nggak sih, atau dijalani dengan kayak ya udah enjoy aja gitu? Iya, kalau begini apalagi yang nggak sesuai passion sih jujur merasa beban ya. Tapi aku harus memenuhi tanggung jawab orang tua aku, kayak aku juga harus memenuhi ekspektasi mereka ya, biar soalnya kan aku juga anak pertama ya, apalagi anak pertama perempuan, harapan satu-satunya, lebih ke harapan satu-satunya daripada adik-adik aku. Jadi ya udah gitu, jadi dijalanin aja gitu. Jadi Mbak Rafa percaya bahwa restu orang tua itu mungkin nomor satu ya. Iya. Oke.
Kakak itu adiknya berapa berapa? Ada aku ada dua baru ini yang satu yang pertama ini apalagi baru masih kecil-kecil baru masuk SMP. Iya. Terus yang satu ini baru TK besar. Jadi sih jauh tuh. Iya sih jauh banget makanya kayak kan mau gimana pun aku juga harus nurut kan kayak kan satu-satunya orang tua yang udah yang paling gede sendiri gitu. Apalagi kan Mbak Rafa cewek juga kan. Iya. Mungkin kalau cewek tuh kadang kan dibebani tanggung jawab yang sangat besar tuh kadang kayak ngerasa keberatan gitu. Iya. Apa Mbak Rafa pernah merasa kayak gitu? Iya, setiap hari, setiap malam kalau apalagi pas hektik-hektiknya tugas tuh bener-bener kayak isinya tuh ngeluh semuanya kayak kenapa aku harus masuk ini sih, kayak kenapa harus nurutin gini kayak pikiran tuh campur aduk banget ya. Tapi kan kalau misalkan Mbak Rafa ngeluh gitu sama dirinya sendiri, apa Mbak Rafa pernah kayak apa ya, mengutarakan keluh kesahnya ke orang tuanya gitu? Kalau misal ngeluh gara-gara masuk jurusan sih nggak pernah, cuma kadang ya kalau pas aku baru belum belum bisa pulang tuh kayak aku ngeluh kayak tugasnya banyak banget, aku kayak nggak bisa pulang, kayak orang tua kan terus tanya kayak oh ternyata tugasnya banyak banget ya, kayak ternyata tuh di pikiran mereka tuh jurusan ini tuh pikirannya gampang padahal tuh ternyata nggak sesuai passionku tuh jalannya susah gitu. Tapi kalau misalkan Mbak Rafa mengeluh gitu, jadi orang tua itu maksudnya menerima gitu ya kalau kesah? Iya, menerima kayak yang dengerin cuma ya di situ kayak ya udahlah gitu, kayak dijalanin aja gitu, pasti bisa gitu. Oke. Kalau saya boleh tahu, menurut Mbak Rafa apa sih arti dari tanggung jawab? Karena tadi kan saya sudah apa ya, kayak link satu apa ya, satu situasi gitu. Kan Mbak Rafa punya 2 adik gitu ya, terus anak pertama. Lalu mungkin tanggung jawab kakak pertama itu lebih banyak gitu dari adik-adiknya. Jadi menurut Mbak Rafa apa sih arti dari tanggung jawab gitu? Kalau tanggung jawab dari aku tuh menurut aku ya kita harus menuhin kayak apa ya, kayak keinginan mereka tuh aku harus ngejalanin gitu biar kayak yang mereka mau. Ya. Jadi kalau misalkan Mbak Rafa apa ya, meyakini bahwa Mbak Rafa tuh pengen kayak orang lain bahagia atau gimana? Kalau Iya, seneng gitu ya ya. seneng lah ya. Tapi kalau berarti Mbak Rafa kalau misalkan arti dari tanggung jawabnya sendiri itu melihat orang tuanya bahagia dengan Mbak Rafa menerima apa ya, keputusan dari orang tua terus menjalani. Lalu kalau misalkan arti dari kebebasan Mbak Rafa sendiri itu gimana? Kalau kebebasan dari aku ya apa namanya bisa memilih tanpa dilarang, kayak aku bener-bener bebas beropini apapun, bebas memilih pilihanku sendiri tapi dengan persetujuan oleh mereka yang kayak tetap didukung gitu. Jadi yang saya apa ya, bisa simpulkan gitu bahwa kalau misalkan Mbak Rafa memilih jalannya Mbak Rafa sendiri itu memang tidak salah ya. Jadi Mbak Rafa itu nggak perlu merasa takut kalau misalkan Mbak Rafa mau mungkin memilih jalannya sendiri, tapi di samping itu Mbak Rafa juga tidak mengabaikan gitu loh dari pendapatnya orang tua atau dari kalau misalkan suruhan gitu apa ya, perintah gitu ya, perintah dari orang tua juga. Tapi kalau tadi kan Mbak Rafa bilang kalau di masuk UNESA terus jalur
prodi PGSD itu kan dari orang tuanya gitu ya. Iya. Terus kalau misalkan ada tugas banyak, berapa kadang merasa kewalahan, terus kurang enjoy gitu ya. Nah, apa ya? Kalau misalkan berapa merasa kurang enjoy, terus capek gitu, apa sih biasanya yang Mbak Rafa lakukan biar Mbak Rafa itu semangat lagi gitu? Kalau aku sih biasanya keluar ya, keluar malam-malam kayak ya cari angin. Berhubung aku suka es krim, jadi aku ngebalikin moodku tuh pakai es krim. Kalau biasanya biar mood nugas balik lagi tuh aku diajak nugas bareng temen-temen, tapi itu kayak di luar, jadi itu kayak nggak ngerasa keberatan sendiri kayak gitu loh. Ada yang ngebantuin, kayak ada yang apalagi kan bukan passion aku, secara teman-temanku yang lain kan ini apa masuk jurusan itu kan dengan sesuai passion mereka, jadi kayak aku tuh merasa dibantu, kayak dibimbing, kayak diarahin jalannya kemana gitu, dibantuin gitu. Oke, jadi menurut Mbak kalau misalkan hidup lagi capek-capeknya itu Iya. biasanya ketemu teman, cerita, Iya. terus mungkin me time juga. Jadi kalau misalkan Mbak kalau ditanya gitu ya, kalau misalkan saya tanya apa sih yang membuat hidup Mbak Rafa itu lebih bermakna gitu? Boleh diulangi lagi? Kan misalkan kalau maaf ya tadi Iya. kalau misalkan Mbak Rafa itu kayak sumpah gitu sama temennya, biasanya kayak quality time sama teman atau me time sekedar makan es krim atau sepedahan gitu. Nah, apa sih kayak apa ya makna hidup gitu menurut Mbak Rafa setelah selama ini menjalani mungkin tuntutan dari orang tua? Ya kalau makna hidup sih belum tahu ya, kayak masih bingung banget gitu, kayak lebih ya udahlah berjalannya aja gitu. Nah, jadi kayak ya udah kayak apa ya ikut alur gitu. Lihat alur gitu kan, nggak ada yang tahu ya Iya. kalau ntar kedepannya mungkin ada yang lebih indah dari Jadi kalau misalkan berapa lagi sumpah tugasnya itu kan bisa tadi quality time gitu. Mungkin berapa punya hobi lain gitu yang bisa mengalihkan capeknya berapa? hobi sih biasanya kalau aku lagi nggak ngapa-ngapain sih, kalau ya lagi sempet-sempetnya capek-capek tugas kayak nggak pengen nugas dulu, itu aku biasanya nonton film. Betul. Iya. Jadi kalau misalkan berapa merasa kurang enjoy gitu mungkin atau terbebani gitu terkadang ya, Mbak Rafa tuh bisa apa ya tidak perlu merasa apa ya kayak mungkin kadang tadi kan saya lebih apa ya melihat situasi bahwa tadi Mbak Rafa pernah bilang kalau misalkan harapan orang tua itu mungkin adalah jalannya Mbak Rafa untuk bisa menuju kesuksesan gitu ya. Nah tapi Mbak Rafa tuh nggak perlu takut gitu kalau misalkan Mbak Rafa pengen mengutarakan apa ya pendapatnya atau pengen memilih jalannya sendiri, itu sebenarnya nggak apa-apa banget. Jadi Mbak Rafa coba bicara kayak pelan-pelan gitu, misalnya ke ibu dulu atau ke bapaknya Mbak Rafa dulu gitu. Nanti Mbak Rafa apa ya bisa mengatakan wah aku pengennya kesini gitu, gimana kalau misalkan kita coba diskusi bareng-bareng lagi gitu, pengennya aku ini terus pengennya orang tua gini, jadi nanti jalan tengahnya tuh kayak gimana gitu. Jadi Mbak Rafa kayak nggak perlu merasa kayak aku pendapatku tuh nggak diterima gitu, tapi Mbak Rafa tuh memang punya apa ya, memang punya tanggung jawab untuk orang tuanya Mbak Rafa sendiri atau adik-adiknya Mbak Rafa.
tapi barangkali tuh juga nggak apa ya, jangan gitu, jangan mengabaikan keinginannya Mbak Raka sendiri. Jadi kalau misalkan pengen kebebasan dari Mbak Raka sendiri, jangan apa ya, jangan, pokoknya jangan merasa kalau Mbak Raka itu nggak punya pilihan gitu. Oke, jadi Mbak Raka bisa memberi ruang pada dirinya Mbak Raka sendiri. Dengan kayak begini Mbak Raka kayak lebih apa ya, lebih merasa hidup itu mungkin lebih bermakna gitu. Iya. Ya, oke, terima kasih ya Kak Gina buat semuanya apa namanya, buat pendapat Kak, solusi ya buat aku. Terima kasih banyak, itu cukup membuka pikiranku yang biasanya Kak suntuk Kak. Ya nggak semua hal itu aku harus menuruti orang tua, aku juga punya pilihan aku sendiri. Tapi kalau misalkan dari apa ya, pengalaman juga Rafa, nggak apa-apa kalau misalkan tanggung jawab orang tua itu memang harus kita penuhi ya. Tapi kalau dari diri kita sendiri itu pengennya kayak gini, ya nggak apa-apa kalau misalkan kita mau ngelakuin gitu. Oke, gimana perasaannya? Mungkin nanti bisa dijalani kalau ada situasi yang apa ya, berapa sulit untuk mengutarakan pendapatnya gitu. Iya, gimana ya, membingungkan, cukup bingung. Ya nanti kalau misalkan ada situasi itu Bapak bisa menghubungi saya lagi ya, nanti bisa membicarakan dengan saya lagi atau konseling dengan saya lagi ya. Jadi sekarang kan udah berjalan sekitar setengah jaman ya Mbak Rafa. Mungkin kalau misalkan nanti Mbak Rafa belum merasa tenang dengan sesi konseling kali ini, kita bisa jadwalkan ulang. Nanti saya kabari saya kosongnya kapan, terus Mbak Rafa bilang ke saya kosongnya kapan. Nanti kita buat jadwal pertemuan minggu depan atau minggu depan lagi. Terima kasih Kak Gina ya udah nemenin saya cerita, cukup bikin saya tenang banget. Dan semua solusi dari Kak Gina sudah itu saja dari saya. Tapi untuk sesi konseling kali ini gimana perasaannya Mbak? Cukup lega, ada yang dengerin. Kan biasanya kan apa, kalau kita sama teman-teman kan bareng-bareng, kadang tuh kayak masih ada yang susah diceritain gitu kan kalau rame-rame. Ini kan kalau berdua doang kan kayak ya cukup enjoy, Jadi cukup nyaman ya? Iya, cukup nyaman. Oke, terima kasih ya Mbak Rafa sudah mau berbagi sama saya, juga sudah percaya sama saya. Semoga minggu depan atau minggu depannya lagi kita bisa bertemu lagi, kita jadwalkan lagi gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Rafa. Terima kasih juga Kak